Makin bingung pemirsa, masyarakat pasti melihat saat ini begitu banyak informasi yang berkembang dengan lahirnya PDSI pemirsa. Bahkan masyarakat pun bertanya sebenarnya siapa yang nantinya memiliki kewenangan untuk melakukan ujian kompetensi atau menerbitkan izin praktek pemirsa. Mengingat bahwa saat ini masyarakat tahu bahwa organisasi profesi dokter di Indonesia adalah IDI. Tapi sekarang lahir PDSI. Sambil saya nanti akan meminta waktu PDSI untuk memberikan klarifikasi bahkan juga dari pemerintah diwakili oleh DPR. Tapi di studio TV One saat ini Dr. Nasir ini merupakan Dewan Pakar IDI sudah tersambung bersama saya di sini. Sudah bersama saya di sini Dr. Nasir, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Nasir, bolehlah ini menjadi pembuka sebenarnya apa sih yang terjadi dalam konflik yang kemudian menjadi awal sehingga kemudian lahirlah PDSI, dikatakan ini merupakan organisasi profesi tandingannya IDI, seperti apa? Ya ini sebetulnya kesempatan juga untuk menyampaikan kepada publik hal-hal yang benar. Karena banyak sekali yang tidak benar, banyak sekali kebohongan yang tersiar. Yang pertama saya perlu sampaikan dulu, saya tidak mewakili Dewan Pakar atau pengurus besar IDI. Saya bukan pengurus besar IDI, saya bukan lagi menjadi pengurus IDI. Saya hadir di sini diundang sebagai Ketua FIAKSI, Forum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Seluruh Indonesia. Kapasitas saya seperti itu. Saya sebagai Ketua FIAKSI, Ketua Forum Alumni, Ikatan Alumni, saya juga bertanggung jawab untuk tidak terjadinya kegaduhan, tidak terjadi pemutarbalikan fakta tentang dokter di Indonesia. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa PDSI itu adalah organisasi dokter. Benar, terdaftar dan terregistrasi di Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum. Itu memenuhi undang-undang keormasan. Itu soal biasa dan itu soal arisan pun pemuda di kampung, pemuda di masjid, pemuda gereja mau membuat badan hukum mendaftar di sana. Jadi tidak ada masalah, itu soal tersendiri. Tapi menjadi organisasi profesi tunggu dulu. Secara yuridis tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Kita punya Undang-Undang 29 2004 pasal 1 ayat 12 yang menyatakan bahwa IDI adalah satu-satunya atau IDI adalah organisasi profesi dokter dan PDGI adalah organisasi dokter gigi. Walaupun tidak disebut satu-satunya, tetapi dalam pemaknaan legal drafting itu berarti satu-satunya. Di dalam pasal 50 Undang-Undang nomor 36 tahun 2014, Undang-Undang tentang tenaga kesehatan itu disebutkan bahwa satu profesi hanya satu organisasi profesinya. Yang kemudian ada saya membawa putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 80 tahun 2018 pada pasal halaman 136 sampai 139 secara sangat jelas menyebutkan bahwa IDI itu adalah satu-satunya organisasi profesi, memperkuat putusan nomor 10 tahun 2017 putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi mau ditarik-tarik kemana-mana pun juga itu tidak benar, itu informasi yang tidak benar. Bahwa itu bisa dirubah undang-undangnya dan katanya ada anggota DPR yang juga mau merubah, monggo silahkan itu dirubah. Tapi selama itu belum berubah, kita menggunakan itu sebagai hukum positif. Oke. Itu poin pertama. Poin kedua, IDI ini pada pasal 38 Undang-Undang Praktek Kedokteran diberi kesempatan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka pengurusan surat izin praktek. Apa itu rekomendasi? Rekomendasi itu adalah pengenalan memberi keterangan bahwa dokter ini dikenal bahwa dia dokter dan dia dalam 5 tahun terakhir tidak melakukan pelanggaran etik. Seperti misalnya dokter kulit. Saya hampir 10 tahun menjadi Ketua Dewan Etik Perhimpunan Dokter Kulit. Kalau ada dokter kulit yang melakukan hal-hal yang tidak benar, membuat krem-krem wajah yang tidak ada izin edar, yang tidak benar, itu kita catat. Setelah surat izin prakteknya selesai, dia mau datang minta surat rekomendasi etik, kita tidak beri.
Kecuali Anda buat surat perjanjian tidak akan mengulangi hal-hal yang merugikan. Ini dalam rangka melindungi kepentingan publik. Kalau itu dicabut dan diberikan ke PDSI, apakah PDSI itu mampu melakukan seperti itu? Toh kita tahu juga PDSI ini lahir karena adanya tekanan-tekanan terhadap anggota yang nakal. Anggota ID yang tidak benar itu mau diperbaiki. Orang-orang yang tidak mau diperbaiki ini berhimpun menjadi organisasi sendiri yang bebas merdeka. Apakah itu yang dikehendaki oleh masyarakat? Itu hal penting, Mbak, yang perlu kita sampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Jangan bilang bahwa oh ini dokternya memberi inovasi anak bangsa. Inovasi apa? Mari duduk benaran, beri kejujuran pada masyarakat. Apa yang inovasi? Saya memegang hasil, saya memegang surat keputusan, surat Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Terawan itu harus dihentikan. Baik. Tidak benar. Baik, Dr. Natsir, sebenarnya PDS ini lahir bukan karena tidak ada apa-apa. Ada permasalahan yang kemudian menjadi permasalahan pendahuluan. Sampai pada akhirnya keluarlah statement dari anggota PDSI saat ini adalah bahwa ada monopoli di tubuh ID sendiri mulai dari izin praktek, kompetensi. Nah, ID menjawabnya seperti dan menyangkalnya seperti apa? Ya, begini. Ada yang mengatakan super body. Ya. Ada yang mengatakan terlalu besar kewenangannya dan macam-macam. Itu saya pikir perlu diklarifikasi. Di TV sebelah ada yang mengatakan bahwa ID mengambil alih surat pemberian surat kompetensi. Itu tidak benar. Kompetensi itu mahasiswa kedokteran yang sudah menyelesaikan seluruh proses pendidikan, mereka itu diwajibkan oleh negara, dalam hal ini dikoordinasikan oleh Ditjen Dikti untuk menjalani sebuah ujian namanya UKMPPD, ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Itu sama sekali ID tidak terlibat. Memang ID bagian atau salah satu dari kepanitiaan itu, tetapi kewenangannya, prioritas di dalam kebijakan itu ada di tangan pemerintah. Bagaimana itu dibawa-bawa ke ID? Ini fitnah yang luar biasa. Itu UKMPPD. Kemudian tadi mengenai rekomendasi etik itu tadi saya sudah bilang. Itu skrup kecil dari seluruh pasal 38 Undang-Undang Praktek Kedokteran itu memberi kesempatan ID itu sebagai pihak yang memberi pengenalan, menotifikasi seorang dokter ini, bukan pengenalan, pernyataan bahwa dokter ini bisa berpraktek, dikenal dia dikenal sebagai seorang dokter kebidanan, dia punya sertifikat kompetensi dan sebagainya. Okay. Pernyataan ini sangat penting karena ini tidak bisa dilakukan oleh pihak lain. Tidak bisa dilakukan oleh pihak lain. PDSI bisa tidak sih dengan lahirnya dia sebagai ormas, dengan Badan Hukum Ormas memberikan surat izin praktek untuk anggota dokter tergabung dalam PDSI? Surat izin praktek itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, dikeluarkan oleh pemerintah, local government. Jadi ID juga tidak memberikan itu. Satu-satunya yang diberikan oleh ID itu hanyalah surat untuk menotifikasi bahwa si anggota, si dokter yang namanya dokter A ini adalah dokter, benar-benar dia dokter kulit dengan ijazah tanggal sekian dan sebagainya. Dan tidak memiliki catatan etik. Itu penting. Notifikasi seperti itu mungkin tidak dikeluarkan oleh PDSI? Sah tidak? Tidak dikeluarkan oleh ID? Iya. Selama ini kan oleh ID Selama ini oleh ID, nanti ke depan dengan ada PDSI bahwa PDSI punya kewenangan untuk memberikan notifikasi hingga nanti keluar izin praktek. Apa alasannya memberi pada PDSI? Kenapa tidak diberikan pada begitu banyak organisasi dokter yang lain? Ada 1.500 barangkali. Dokter yang berasal dari Temanggung bersatu, dokter Tegal bersatu. Mereka semua juga punya perhimpunan dokter. Dokter-dokter yang beragama Islam, yang NU, dokter Muhammadiyah. Mereka semua dokter. Kenapa harus kasih ke PDSI? Yang kelahirannya menurut kita, kelahirannya terpancing oleh adanya pemberhentian tetap terhadap dokter Terawan. Kenapa? Kenapa harus PDSI? Yang sebetulnya belum tentu pro publik. Yang belum tentu
bersedia untuk taat pada kode etik kedokteran. Iya. Setia pada profesi. Baik. Belum tentu, belum ada ujian untuk itu. Baik, pemirsa, nanti sambil saya terus masih akan menghubungi pihak PDSI, bahkan pihak dari DPR untuk apakah mereka kemudian nanti akan memberikan penengahan dari pemerintah dari konflik yang memang semakin memanas, apalagi kemudian muncul statement dari PDSI bahwa kalau masuk menjadi anggota PDSI harus keluar dulu dari ID. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.